Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh senang pada pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk sama-sama beribadah, memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa berpartisipasi secara penuh di dalam ibadah kita kali ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Dia, mengakui kuasanya karena tiada yang seperti Dia. Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Karena tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, besarnya kesabaran-Mu terhadap dosa-dosa kami. Bapa di sorga, Engkaulah Allah dari segala Allah. Terlebih karena Engkau sudah mengutus Yesus Kristus anak-Mu ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami berani menghadap Engkau ya Tuhan, dan berharap memandang Engkau muka dengan muka. Kami mohon, kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami, menguatkan kami pada saat ini, untuk bersama-sama memuji memuliakan Engkau, dan mengakui bahwa kasih-Mu tiada taranya, dan meminta pertolongan Tuhan, agar ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan dan memberikan impact dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Kami menantikan firman-Mu, kami menantikan kuasa firman-Mu untuk mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat di sebelah kan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita terus memuji Tuhan dengan mengangkat pujian KPPK nomor 413. Pujilah hai jiwaku. Mari kita perintahkan jiwa kita memuji Tuhan.
segala berkat-Nya ya puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita bersama-sama membacakan Mazmur Pujian dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Kita akan membacanya bersama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Allah kita maha besar, tetapi Dia tidak mau memiliki kebesarannya itu. Dia turun ke dalam dunia, Dia menyatakan kebesarannya di dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bisa mengagumi, memuji, dan memuliakan Dia. Di dalam Yesus Kristus kita boleh melihat Allah yang turun ke dalam dunia. Kita boleh merasakan surga yang ada di dalam dunia. Marilah saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kita mau merasakan kembali sukacita penyelamatan Tuhan, surga yang telah turun ke dalam dunia itu, dengan mengangkat pujian surga turun penuhi hatiku. Hari yang ajaib, hari yang ajaib, hari tak terlupakan. Ku berada pada jalan yang terang, berjumpa Tuhan Yesus. Dialah sobatku yang lemah lembut, ku dapat yang kurindu. Ku beritakan bahwa anggapnya jadikannya sukacita. Surga turun penuhi hatiku. Di atas salibnya sempurnakanku. Dosaku dibasuh, badan terjadi terang. Surga turun penuhi hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Ku dapatkan pengharapan pasti saat ajalku tiba, yang menyediakan tempat bagiku bersama Dia di surga. Hari yang tak mudah ku lupakan, ku percaya padanya. Anugerah berkatnya, berkat limpahnya padaku Tuhan berikan. Surga turun penuhi hatiku. Di atas salibnya sempurna.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah ayat pengakuan dosa dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sebagai dasar kita mengakui dosa kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, setiap hari secara pribadi di dalam saat teduh kami, di dalam doa-doa kami juga boleh beribadah kepada Tuhan. Secara komunal, kami juga ya Tuhan boleh beribadah seperti pada hari ini, atau juga di dalam kebaktian doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan berita firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Demikian juga kami boleh membaca akan berita firman Tuhan secara pribadi di dalam saat teduh kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami satu kesempatan. Sekalipun ya Tuhan kami di tengah-tengah situasi yang tidak ideal seperti ini, namun ya Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Namun ya Tuhan kami juga menyadari bahwa ibadah itu bukan hanya sesuatu yang bersifat rutin. Setiap pagi kami datang kepada Tuhan, atau juga setiap hari Minggu secara komunal kami datang seperti ini. Namun secara holistik, ibadah itu adalah satu ibadah yang menyeluruh, baik itu ya Tuhan di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam keseharian kami, antara ibadah pagi-pagi di mana kami bersaat teduh, atau juga pada hari Minggu seperti ini kami datang kepada Tuhan, tetapi kami menyangkalinya pada waktu dalam keseharian kami, lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat perencanaan kami. Kami menyangkali ya Tuhan bahwa Tuhan itu baik, kami menyangkali bahwa Tuhan itu ada memelihara di dalam kehidupan kami. Ternyata ya Tuhan perbuatan kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah seorang yang beribadah dan kami imani setiap hari. Ampuni kami ya Tuhan, oleh karena di dalam perbuatan kami atau tindakan kami, kami tidak menjadi berkat bagi banyak orang, melainkan kami menjadi batu sandungan. Kata-kata kami tajam seperti anak panah yang keluar dari busurnya yang menusuk akan hati orang ya Tuhan, sehingga orang menjadi sakit hati dengan perkataan kami. Tindakan kami, perbuatan kami tidak mencerminkan bahwa kami adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ketika kami menyadari, Tuhan kami bersyukur oleh karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Kami tidak dibiarkan seperti seorang terdakwa yang berada di persidangan dan Engkau adalah hakimnya yang terus-menerus mendakwa kami. Tetapi ya Tuhan, dengan kedua belah tangan-Mu Engkau membelai kami dan memberikan kesempatan kami untuk menjadi saksi Tuhan lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang tadi, yaitu Surga Turun, Penuhi Hatiku, hanya refnya saja. Surga turun, penuhi hatiku, di atas salib Dia sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malamkan jadi terang. Surga turun, penuhi hatiku. Sekali lagi. Surga turun,
turun penuhi hatiku. Ya salib, ya sempurnakanku. Dosaku dibasuh, malamkan jadi terang. Sorga turun penuhi hatiku. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dilakukan oleh Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah ibadah, sebuah perjumpaan pribadi dengan Allah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk belajar firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang merendahkan hati kami, mengucapkan syukur kalau hari ini kami boleh beribadah adalah anugerah Tuhan. Dan sebentar kami akan merendahkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja supaya kami mengerti firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Yesaya pasal ke-6. Satu bagian Alkitab yang biasa kita baca ketika berbicara tentang ibadah. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8 saya bacakan untuk saudara sekalian. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, 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 kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, ketika awal pandemi melanda dunia tahun lalu, gereja-gereja mulai menghentikan ibadah konvensional secara fisik.
Saya dan keluarga mengikuti ibadah secara online. Awalnya terasa menarik, tapi setelah beberapa minggu ada satu pertanyaan mulai muncul di dalam hati saya. Apakah ibadah online itu sah? Apakah oke? Apakah Tuhan menerima ibadah online kita? Saudara, saya percaya ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak jemaat pada hari ini. Banyak perdebatan dan banyak pandangan, khususnya setelah 1 tahun lewat, banyak orang hanya beribadah melalui online dari rumah. Pertanyaannya, apakah sah? Apakah Tuhan menerima ibadah kita yang kita lakukan secara online? Saudara, kabar baiknya adalah teks hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menerima ibadah online kita. Memang idealnya kita semua berkumpul di tempat yang sama, di daerah yang sama, seperti ketika kita berkumpul di dalam gereja ini. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, maka Tuhan tetap menerima ibadah kita. Karena ibadah kita itu tidak ditentukan oleh tempat dan metode. Meskipun tempat dan metode itu penting, itu bukan satu-satunya. Tapi ibadah kita itu ditentukan oleh sikap hati kita dan perjumpaan kita secara pribadi dengan Allah. Dan itulah yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, bahwa saatnya akan tiba manusia akan beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi apakah kita ibadah secara online atau kita ibadah secara onsite seperti kita hadir di dalam ruang kebaktian ini? Yang menentukan adalah apakah kita mengalami perjumpaan pribadi ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mengalami perubahan di dalam iman dan kehidupan kita. Sehingga kita sebelum beribadah dan kita yang sesudah beribadah berubah. Jadi seperti satu proses, kita masuk ke dalam ibadah, kita menjadi orang yang berbeda karena mengalami perubahan. Hal itulah yang kita pelajari dari teks kita. Dari teks kita belajar 2 hal yang penting. Yang pertama, saudara sekalian, ibadah itu adalah sebuah komunikasi 2 arah. Karena itu saudara sekalian, ibadah itu melibatkan indera kita. Ketika kita membaca Alkitab mengatakan Yesaya beribadah kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan, ada indera penglihatan. Dia mendengar suara Tuhan, ada indera pendengaran. Kemudian ada malaikat serafim menyentuhkan bara ke atas mulutnya. Ada indera perasa. Kemudian saya percaya juga ada indera penciuman. Dan di dalam hatinya dia mengalami kekaguman. Ada gejolak emosi. Jadi apa artinya? Ibadah itu melibatkan satu komunikasi 2 arah. Dan dari pihak kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, kita hadir seutuhnya, tidak hanya satu aspek, tidak hanya fisik kita, tidak hanya hati kita, tidak hanya pikiran kita, tapi seantero kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Dan kita juga melihat bahwa komunikasi 2 arah itu adalah atas inisiatif dari Allah. Oleh sebab itu kita selalu memulai ibadah dengan panggilan ibadah. Jadi ibadah itu bukan kita mengadakan ibadah lalu mengundang Tuhan hadir, menyaksikan atau menikmati ibadah kita. Tidak. Ibadah yang sesungguhnya adalah Allah yang berinisiatif memanggil kita sebagai umatnya untuk datang ke rumahnya. Dalam konteks hari ini untuk melalui online bertemu muka dengan Tuhan. Dan ada komunikasi dari teks kita membaca. Allah menyatakan diri, Yesaya melihat Allah. Allah berfirman, Yesaya mendengarkan suara Allah. Allah bertindak, Yesaya merespons. Kemudian Allah mengutus, Yesaya taat. Saudara, dari komunikasi 2 arah itu, kita menentukan, kita menemukan apa itu esensi ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah perjumpaan. Sebuah perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Satu janji temu yang kita adakan. Jadi kita berjanji kepada Allah bahwa kita mau bertemu dengan Dia. Apakah kita hadir di dalam ruang kebaktian atau kita hadir melalui ibadah online. Kita berjanji, Tuhan aku datang untuk mencari Engkau, untuk bertemu dengan Engkau.
bersekutu dengan Engkau, merasakan Engkau, kemudian menikmati kehadiran-Mu supaya aku diubahkan dan aku menjadi seorang yang baru. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca kitab Yesaya, kesadaran akan kehadiran Allah itu nyata. Yesaya melihat Allah, Yesaya mendengar Allah, Yesaya menjawab Allah, Yesaya diutus oleh Allah. Tapi kondisi kita hari ini berbeda. Kita tidak melihat Allah. Kita tidak mendengar Allah secara langsung. Kita tidak bisa menjawab Allah. Ya, mungkin secara iman kita berkata, aku menjawab kepada Allah, aku berdoa kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan itu secara langsung. Dan saya merasa ini juga menjadi keluhan dan masalah terbesar dari jemaat pada masa kini ketika menghadiri ibadah. Apalagi yang banyak melakukan ibadah secara online. Banyak orang mengeluh berkata demikian. Sewaktu menghadiri kebaktian, saya tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Saya seolah-olah tidak melihat Allah. Saya seolah-olah tidak merasakan Allah ada di tengah-tengah kita. Dan setelah kebaktian, saya tidak merasa ada perubahan apapun juga di dalam hidup saya. Sehingga teori yang mengatakan ibadah itu adalah sebuah proses di mana aku yang masuk ibadah dan aku yang keluar dari ibadah sudah menjadi orang yang berbeda. Rasanya tidak ada perbedaan. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau mau lebih tajam, ini salahnya siapa? Sehingga banyak jemaat datang, ikut ibadah, dan setelah ikut ibadah tidak ada perubahan dan tidak ada perasaan kehadiran Allah terjadi di dalam. Saudara, secara umum orang akan menyalahkan kondisi kebaktian. Ya, umumnya kita mendengar, ya lagunya sih, nyanyinya enggak semangat. Ya, WL-nya, ya bukan Pak Alex hari ini ya, WL-nya, lagunya fales-fales ya. Suaranya bukan suara 1, 2, 3, 4, ada 5, 6 suaranya saudara sekalian ya. Musiknya, bukan hari ini ya, musiknya. Wah, nggak cocok dengan selera saya. Nah, keluhkan musik, lagu nggak cocok. Umumnya kita mengeluh demikian kan. Dan yang paling lebih sering dikeluhkan, yang disalahkan itu apa saudara sekalian? Pengkhotbahnya saudara sekalian. Ya khotbahnya udah nggak ngerti, panjang lagi ya. Film India saudara ya, film India itu nggak selesai-selesai. Jadi nggak tahu arah ceritanya seperti apa. Atau hari ini banyak orang mengeluh, rasanya tidak bisa bertemu dengan Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan, karena saya ibadah secara online. Saudara, saya akui, faktor-faktor di atas itu memang penting dan mempengaruhi suasana hati ibadah kita. Lagu, pengkhotbah, online, fasilitas, itu mempengaruhi. Karena itu saudara, gereja kita itu selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, tim ibadah kita itu punya satu tekad. Ketika kita mengadakan ibadah, kita menyelenggarakan. Atau ketika kita mempersiapkan ibadah, kita harapkan ibadah kita itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, powerful. Powerful itu artinya membawa jemaat mengalami penjumpaan pribadi dengan Allah. Yang kedua, meaningful. Meaningful itu artinya semua unsur ibadah kita itu memenuhi kebutuhan dari jemaat. Yang ketiga itu thoughtful. Thoughtful itu artinya semua rangkaian ibadah kita persiapkan sebaik-baik mungkin supaya tidak ada kesalahan. Memang kita tidak berusaha mengadakan performance, penampilan di hadapan Allah. Tapi ketika kita datang, kita tahu bahwa ibadah kita itu adalah satu persembahan kepada Allah. Persembahan hati kita kepada Tuhan. Pujian kita, doa kita kepada Tuhan, maka kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Namun saudara sekalian, semua itu penting tapi bukan yang terpenting. Bagi saya, yang paling penting adalah persiapan hati kita. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Sikap hati yang siap, maka kita akan mengalami penjumpaan dengan Allah. Itulah yang Yesus katakan, masanya akan tiba manusia akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang Yesus sampaikan? Yesus sampaikan bahwa di dalam satu ibadah relasi pribadi kita dengan Allah itu sangat penting.
Semakin kita dekat dengan Allah, semakin gampang kita merasakan perjumpaan dengan Allah. Semakin kita jauh dari Allah, maka semakin kita sulit merasakan Allah berbicara dan berfirman kepada kita. Dan semakin kita dekat relasi dan mengasihi Allah, ada kerinduan yang besar di dalam hati kita untuk datang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu berkata, seorang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti hatinya tidak tertahankan untuk datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Jadi kalau ada orang cari-cari alasan untuk tidak ibadah pada hari Minggu, saya pertanyakan, yang paling mendasar apakah dia kenal Tuhan? Yang kedua, apakah dia cinta Tuhan? Kalau seorang yang cinta Tuhan, kenal Tuhan yang benar, setiap minggu pasti ada kerinduan yang meledak-ledak di dalam hatinya untuk datang mencari Tuhan, bertemu dengan Allah. Jadi yang lebih menentukan adalah sikap hati kita, relasi kita dengan Tuhan, persiapan hati kita. Kita siap, kita datang, kita beribadah. Apakah lewat onsite ataupun online. Kita berkata, aku ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan. Aku ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhanku. Karena aku ada satu temu janji untuk berpacaran dengan Tuhan. Setelah mari kita mengadakan evaluasi diri. Sebelum kebaktian, apakah kita mempersiapkan hati kita untuk datang dan kita katakan, aku sedang ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Jujur saudara sekalian, karena kita sudah sering ibadah, apa yang kita pikirkan ketika kita datang ke tempat ibadah? Baik ibadah di gereja maupun ibadah secara online. Apa yang kita pikirkan? Pikiran pertama, siapa WL hari ini? Pikiran kedua, siapa pengkhotbah hari ini? Apakah pengkhotbah hari ini lucu atau tidak? Apakah pengkhotbah hari ini bosenin atau tidak? Itu yang menjadi fokus kita. Makanya seringkali kita tidak bertemu dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak hadir. Semua kebaktian saya percaya Tuhan hadir. Karena kebaktian itu adalah Tuhan yang mengundang kita. Tapi kita hati yang tidak siap. Jadi kalau hati tidak siap, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Lebih dalam lagi kita mengevaluasi diri. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang beribadah dan mencari Tuhan? Apakah ada kerinduan? Apakah ada keinginan yang berkobar-kobar untuk bertemu dengan Tuhan? Seorang jemaat pernah cerita seperti ini, ya, dia mengeluhkan anaknya. Dia bilang, anak saya itu leskan piano, cari guru piano yang mahal-mahal, tapi tidak pernah mau belajar sungguh-sungguh. Dia bilang, anak saya kalau disuruh main piano, latihan piano, dan diajak ke mall, sikapnya dua sama sekali berbeda. Kalau sudah waktu latihan piano, mulut kita itu sampai berbusa-busa teriak, ayo nak latihan piano, nak latihan piano. Iya katanya, iya sekarang 5 menit baru jalan saudara sekalian. Itu namanya latihan piano. Sampai di piano ada pemanasan, pemanasannya bisa 10 menit saudara sekalian. Duduk, piano disentuh-sentuh, enggak dimainin saudara sekalian. Main 5 menit saudara sekalian, mau kencing. Kencingnya di WC 5 menit, padahal dia tahu anaknya tidak sakit kencing batu. Itulah sikap anak yang tidak punya kerinduan. Datang kembali, main 5 menit, mau minum lagi saudara sekalian. Itu sikap yang ogah-ogahan. Tapi beda, kalau anaknya diajak, ayo kita ke mall. Wah saudara sekalian ya, ini cerita zaman masih belum pandemi saudara sekalian. Ayo kita ke mall. Ya, kita belum siap, anak sudah selesai pakai sepatu, sudah lengkap di depan pintu. Ayo cepat saudara sekalian. Nah kalau kita analogikan, sikap kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apakah kita datang seperti orang yang disuruh latihan piano, atau kita diajak ke mall seperti anak kecil itu tadi? Apakah kita memiliki hati yang rindu kepada Tuhan seperti seorang
kekasih yang ingin ketemu pacarnya datang ke rumah Tuhan. Aku ada janji ketemu dengan Tuhan dan aku akan mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Ada kerinduan yang berkobar-kobar di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya percaya kalau kita mempersiapkan hati kita dan kalau kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dan kalau kita mengikuti kebaktian dengan sukacita dan fokus mencari Tuhan, maka tidak mungkin kita tidak melihat dan tidak merasakan Tuhan di dalam kebaktian. Pasti ada satu unsur kebaktian yang mengingatkan kita akan Allah. Apakah itu melalui ayat firman Tuhan yang dibaca atau melalui kalimat-kalimat pengantar yang dibacakan, disampaikan oleh liturgis atau pengkhotbah. Saudara, saya memperhatikan tadi Pak Alex sudah menyampaikan minimal beberapa ungkapan penyingkapan tentang Allah. Pak Alex mengatakan Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Saudara, bagi kita kalimat ini sudah terlalu sering. Jadi kalau hati kita tidak siap menangkap Allah menyatakan dirinya, Pak Alex atau pengkhotbah atau lagu syair yang mengatakan Allah kita maha kuasa, kita anggap remeh begitu saja, lalu kita pulang kita bilang saya tidak bertemu dengan Tuhan. Salahnya bukan kebaktian, salahnya bukan suasana, tapi salahnya ada di dalam hati kita yang memang kita datang cuma fisik untuk setor muka, untuk hadir kebaktian, tapi kita tidak mempunyai kerinduan, tidak memiliki keinginan, niat yang sungguh-sungguh untuk mencari muka Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari, lewat ayat, lewat lagu, lewat khotbah, bahkan mungkin lewat doa, lewat kita memberi persembahan. Semua itu mengungkapkan kehadiran Allah dan mengungkapkan Allah berbicara kepada kita. Allah berfirman kepada kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, yang menentukan ibadah seperti yang Yesus katakan adalah beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Yang menentukan bukan tempat, bukan metode. Yang menentukan adalah sikap. Yang menentukan adalah persiapan hati kita. Oleh sebab itu, kalau saudara masih ragu beribadah secara online, saya katakan ibadah online asal dilakukan dengan sikap persiapan yang benar, itu pasti diterima Tuhan. Memang kalau berbicara ideal, seharusnya kita semua berkumpul di tempat yang sama sebagai satu congregation, sebagai satu jemaat, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kondisi tidak ideal, tidak memungkinkan kita berkumpul, Tuhan tetap melihat hati kita dan kerinduan kita. Dan terakhir saudara sekalian, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang berubah, tapi Allah yang menolong kita mengalami perubahan. Jadi perubahan kita itu bukan mengandalkan kekuatan kita dan usaha kita. Tapi karena kita bertemu dengan Allah, maka terjadi satu perubahan di dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca, setelah Yesaya bertemu dengan Allah, Yesaya mendengar Tuhan, Yesaya diutus oleh Tuhan, maka Yesaya mengalami perubahan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu ada orang mengatakan ibadah itu seperti bercermin. Manusia bercermin dengan Allah. Dalam kitab Kejadian dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini adalah image-nya Allah, gambar dan rupanya Allah. Kalau ada image, maka ada originalnya. Kita ini cuma image, Allah adalah original kita. Oleh sebab itu apa itu ibadah? Ibadah adalah seperti kita datang kepada cermin, dan yang bercermin di depan kita adalah original kita. Ibadah adalah pertemuan antara image dengan sang originalnya. Dan setiap kali ketika kita beribadah, kita diperhadapkan dengan sang original. Dan hidup kita dinyatakan siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika kita bertemu dengan sang original yaitu Allah kita, maka kita pasti mengenal siapa diri kita dan merasakan betapa tidak layak
dan betapa najisnya dia. Dan yang lebih penting lagi saudara sekalian, ketika kita dalam keadaan yang merasa tidak layak, najis, dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, Allah akan menguduskan kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan memulihkan kita. Allah akan menjadikan kita baru. Allah akan mengutus kita ke dalam dunia. Dan Allah akan memakai kita untuk memuliakan namanya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari siapa dirinya. Dan ketika dia menyadari siapa dirinya, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku celaka karena aku orang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan aku sudah melihat Engkau. Matilah aku, kata Yesaya. Tapi Tuhan penuh rahmat. Dan itulah esensi ibadah. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita lebih mengenal siapa original kita dan siapa diri kita. Dan ketika kita mengenal siapa diri kita, kita merendahkan hati, sujud menyembah, dan mengakui ketidaklayakan kita. Lalu Tuhan melalui karyanya yang ajaib, dan dalam konteks kita hari ini, melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang sudah digenapkan, melayakkan kita, sehingga kita boleh memanggil dia Allah dan menjadi anak Allah. Dan kemudian kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Saya senang dengan sebuah perkataan yang berkata demikian. Apa itu worship? Apa itu ibadah? Ibadah adalah enter to encounter. Masuk untuk mengalami perjumpaan. Depart to serve. Kita masuk mengalami perjumpaan. Perjumpaan itu mengubah kehidupan kita. Kemudian kita pulang dan kita mengalami perubahan. Kita bercermin dengan Sang Original. Kita dipulihkan untuk mengalami pembaharuan. Dan kita diutus menjadi saksi. Saudara sekalian, kalau kita setiap minggu melakukan ini, saya percaya hidup kita akan berbeda. Kenapa banyak orang Kristen jadi orang Kristen tidak mengalami perubahan? Karena dia setiap minggu seharusnya mengalami recharge, baterainya di-charge, tapi dia tidak terkonek dengan Tuhan. Sehingga banyak di antara kita, satu minggu ke minggu yang lain, kita mengikuti ibadah begitu-begitu saja. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga mulai sekarang, setiap kali kita mengalami, mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita tidak hanya sekedar datang, tapi kita persiapkan hati. Kita bangkitkan kembali kerinduan kita kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang berjalan ke rumah-Mu untuk bertemu dengan Engkau dan untuk mengalami satu relasi yang intim dengan Engkau. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama datang merendahkan hati kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini ketika kami beribadah, kami tidak mempersiapkan hati, kami asal-asalan, dan kami tidak sungguh-sungguh berusaha untuk datang, mencari Engkau, mengalami Engkau, dan diubah oleh Engkau. Bantu kami Tuhan, supaya kami tidak menjadikan ibadah minggu sebagai sebuah rutinitas yang sudah kami hafal urutannya dan kami mengikutinya seperti mesin. Tapi biarlah kami melakukan dengan segenap hati, hati yang rindu. Sehingga melalui setiap mata acara, setiap kalimat yang diungkapkan, kami merasakan dan kami melihat, kami mendengar Engkau hadir dan berbicara, menyatakan diri kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita sama-sama mengenang karya Tuhan Yesus, bahkan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudusnya, marilah saat ini kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita untuk segala karya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, lebih kasihimu, oh Tuhanku. Segala puji hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang sudah menyatakan diri-Mu kepada kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, pemberian kami pada pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Allah yang kasih-Nya lebih besar daripada apapun. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan memperhatikan beberapa warta. Hari Rabu kita akan mengadakan kebaktian doa pada pukul 19 sampai 20. Melalui channel YouTube kami mengundang saudara-saudari hadir bersama. Temanya adalah orang tua yang menjadi teladan iman, ya, pengkhotbah Pendeta Timotius Fu, ya. PWG akan mengadakan seminar melalui Zoom dengan tema Sharing the Gospel pada tanggal 19 Juni yang akan datang pada pukul 9 sampai selesai, pukul 9 pagi sampai selesai. Pengkhotbah atau pembicara adalah Pendeta Yakub Trihandoko. Kami mengundang saudara untuk mendaftarkan diri dan mengikutinya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan untuk menjalankan praktek, yaitu Ibu Christine Natalia. Beliau adalah mahasiswa atau mahasiswi dari SDTAA yang mengadakan praktek pelayanan selama 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli di GKY Puri Indah. Ya, saya undang Guru Injil Christine boleh berdiri, ya, ada di samping. Kita sambut beliau dengan, ya, tidak hanya di sini tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga memberikan perhatian kepada, ya, saudari Christine, ya. Sub bidang misi, pekabaran Injil, mendorong saudara untuk menjadi bapak atau orang tua asuh atau ibu asuh bagi adik-adik kita yang sedang belajar di bimbel. Mari kita lihat cuplikan dari videonya.
Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Silakan menghubungi Pendeta Alex, Bapak Antoni atau Bapak Januar atau TU Gereja kita untuk mendapatkan informasi. Saya sungguh mendorong saudara untuk mendukung adik-adik kita. Saya selalu berkata, memberi pendidikan kepada anak-anak adalah mengubah masa depan mereka. Oleh sebab itu, mungkin ya bagi kita, bantuan kita tidak seberapa dibanding dengan apa yang kita miliki. Tapi 1 bulan, berapa puluh ribu kita keluarkan, itu bisa mengubah masa depan, dalam tanda kutip, nasib kehidupan seseorang di depan. Saudara, ini adalah satu pelayanan yang indah dan mulia. Saya dorong saudara untuk sungguh-sungguh doakan dan mengikutinya. Kita bersyukur karena mulai tanggal 13 Juni, yaitu minggu depan, gereja kita akan menyelenggarakan ibadah onsite dengan peserta kebaktian yang terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga ditentukan oleh sinode kita. Oleh sebab itu, supaya saudara bisa lebih nyaman dan lebih baik mengikuti ibadah, mulai minggu depan semua jemaat bisa hadir untuk beribadah di gedung gereja. Ada 2 kebaktian. Kebaktian pertama pukul 10 pukul 8 hanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian pukul 10.30 ada dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Kemudian pukul 10.30 juga di bagian bawah aula kita ada kebaktian sync, yaitu kebaktian bagi suasana kaum muda, orang-orang yang mengikuti ibadah dengan gaya kontemporer. Supaya saudara bisa mengikuti dengan baik, maka lebih baik saudara mendaftarkan diri melalui apps yang sudah disediakan oleh gereja. Bagaimana cara mendaftarkan diri dan protokol kesehatan apa yang perlu kita persiapkan dan perhatikan? Mari kita saksikan ya putaran video, 2 video yang menjelaskan tentang bagaimana kita akan memulai ibadah onsite dan apa saja yang perlu disiapkan.
sekalian, mari kita dengan antusias kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ingat jaga 3M, selalu memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan hindari kerumunan baik sebelum maupun sesudah kebaktian. Di atas semua itu, siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. GKY Puri Indah yang terkasih, sebelum mengikuti kebaktian umum, Anda terlebih dahulu harus mendaftar untuk kehadiran di gedung gereja. Silakan download aplikasi GKY Puri di Play Store ataupun App Store Anda. Kemudian silakan buka aplikasi tersebut dan pilih menu registrasi. Lalu ikuti panduan dari aplikasi. Masukkan nama, serta 2 digit tanggal lahir Anda. Kemudian pilih waktu kebaktian. Tentukan anggota keluarga yang akan hadir. Serta pilih kursi yang masih tersedia. Silakan cek dan pastikan reservasi Anda sudah sesuai. Lalu pilih cetak tiket Anda. Sesampainya di gereja, siapkan bukti tiket dan tunjukkan kepada usher yang bertugas. Selamat beribadah. Saya undang dan himbau jemaat untuk kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kecuali saudara memiliki halangan atau alasan yang sungguh-sungguh menghalangi saudara untuk datang beribadah di gereja. Bagi saudara yang mau ibadah di gereja secara onsite, saya juga himbau saudara untuk mendaftarkan diri melalui e-registrasi. Kalau saudara mengalami kesulitan, silakan menghubungi TU gereja kita. Mereka akan dengan senang hati menolong saudara. Kita mengucapkan selamat kepada salah satu anggota majelis kita, yaitu Penatua Jonathan Marcel Kevin, yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan dengan saudari Grace Dwiyana Chan pada tanggal 12 Mei di gereja kita. Di aula 12 Juni ya, 12 Juni di gedung gereja kita. 12 Mei sudah lewat ya. 12 Juni di gedung aula utama gereja kita. Mari kita dukung mereka di dalam doa. Saudara, kita juga bersyukur nanti sore pukul 5 para majelis atau anggota penatua yang sudah terpilih akan diteguhkan bersama dengan para majelis seluruh sinode GKY. Acara akan dilakukan di GKY Mangga Besar pada pukul 17 ya. Ada slide-nya? Ya, tidak ada ya. Pukul 17 di ya. Saudara, hanya anggota majelis dan hamba Tuhan yang akan diteguhkan yang boleh hadir di GKY Mangga Besar.
karena tempat sangat terbatas. Kalau saudara mau mengikutinya, saudara hanya bisa mengikuti melalui streaming YouTube dengan alamat yang tertera di layar. Demikian warta saudara sekalian. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat bersama. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memimpin dan memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya pada hari ini kalau kami boleh beribadah ini juga adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat, anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami setiap minggu memperbaharui sikap dan kerinduan kami ketika kami beribadah kepada Engkau. Kami tidak menjadikan ibadah mingguan sebagai sebuah rutinitas yang berjalan begitu saja. Tapi ada persiapan khusus, ada kerinduan yang mendalam dari hati kami untuk datang mencari Engkau. Kami juga bersyukur untuk para anggota majelis yang sudah terpilih, yang nanti sore akan diteguhkan bersama dengan semua anggota majelis dalam seluruh Sinode GKY. Tuhan berkati acara ini. Biarlah ini tidak hanya sekedar sebuah acara seremonial, tapi ini adalah sebuah tindakan iman kami di hadapan Tuhan. Ketika kami bersedia diteguhkan, kami yakin kami dipilih oleh Tuhan. Dan kami mempersembahkan diri kami, hati kami, untuk dipakai oleh Tuhan selama 3 tahun ke depan. Kami berdoa bagi para majelis, berkati dan berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melayani secara efektif untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan melalui di dalam hal iman, pergumulan di dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan datang, bantu, tolong dan tilik kami supaya kami hidup bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian dan hormat kepada Engkau karena kami sudah berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan, segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kiranya kita mengingat ini, kita pulang, kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah kita di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位主内，亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Saat itu kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.